Hari ini 8 April 2024, XAUSD membentuk new all time high ya. Teman-teman bisa perhatikan, tapi di sini ada yang menarik. Kalau teman-teman lihat bahwa ada dorongan yang cukup kuat sehingga membentuk candle daily-nya di hari ini aja. Itu hampir membentuk doji. Dan ini sebenarnya bullish doji. Jadi kita bisa perhatikan bahwa tekanan sellernya ada. Teman-teman bisa perhatikan ini tekanan seller yang sama seperti ketika dia doji di sini, seperti dia doji di sini, seperti dia doji setelah dia mengalami penguatan. Kita cari misalnya di sini ya. Mengalami penguatan naik kencang, dia membentuk doji. Ini sebenarnya nggak doji banget. Tapi teman-teman bisa perhatikan ini ada tekanan seller, baru dia mengalami merah-merah. Dan lalu sama di sini, kuat naik, drop, kuat naik, nextnya sama. Dan ini teman-teman bisa perhatikan kuat naik dan ada penahannya. So it's actually a good thing ya buat kita ya, apalagi sebagai seorang seller. Kalau misalnya kita mau sebagai seorang seller untuk entry. Dan kita ngeliat di time frame H4. Kalau teman-teman lihat di time frame H4, it's totally the same juga. Ya, it's totally the same. Secara tren masih bullish dia, masih mengalami penguatan yang signifikan. Dan nanti kita akan marking beberapa zone yang cukup oke juga buat kita ya, di H1 dan di H4. Oke, sekarang kita bahas hanya yang dari adanya aja. Kita ini hapus. Ini dia hapus, yang sudah dilewatin kita hapus-hapus saja. Ya. Oke. Sekarang teman-teman perhatikan bahwa candlestick kuat yang meningkat ini sekarang akan di close ya. Ini kan membentuk gap ya. Ini kan membentuk gap tadi pagi. Full kencang naik dia dan sekarang gapnya ditutup. Dan teman-teman bisa perhatikan ya, apapun yang ditutup gapnya, umumnya dia akan bergerak signifikan lagi. Jadi maksudnya bergerak signifikan ya, dia akan tertahan lagi lalu akan bergerak untuk berusaha menutup gapnya. Bisa naik, bisa juga melanjutkan penurunan, tapi it doesn't matter. Artinya apa? Perlu ada retracement dulu. Ya, perlu ada retracement. Kita tarik dari resistance sebelumnya kan yang menahan semua pergerakan ya. Ini di hari Jumat kemarin, tertinggi adalah dia di 2330.525. Artinya apa? Teman-teman bisa buy high risk. Ya, bisa buy high risk. Dengan catatan bahwa teman-teman tahu resikonya, makanya dibilang buy high risk. Drop di sini masih ada potensial dia untuk rebound tipis saja. Masih ada potensial dia untuk rebound tipis. Kalau misalnya kita ngeliat di H4, nah teman-teman bisa perhatikan satu candle ini kita tarik di sini, ya. Ini adalah highest-nya, dan teman-teman bisa perhatikan yang keduanya di sini. Nah, jadi ada beberapa area ya. Kalau buy, kita bisa buy high risk 2332 misalnya, atau misalnya 2333 sampai 2330 itu bisa. Dengan catatan apa? Catatannya sama, bahwa area 2330 ini tidak breakout. Saya akan tuliskan ya, 2330 ini adalah, mari di sini aja. RPS 2330,5 lah. Jadi 2330 nggak breakout, it doesn't matter, masih bisa mempertahankan pergerakannya, jadi masih bisa mengalami penguatan. Tapi gimana King? Kalau misalnya dia breakout, maka dia akan menuju ke area yang jauh lebih bawah di 2305. Dengan catatan close dulu di sini, jadi 2321, ya 2321, lalu lanjut ke 2305. Jadi sell itu sebenarnya lebih bagus, ya sell itu lebih bagus. Apakah sekarang ini dia akan menutup gapnya? We never know. Kenapa? Karena kita butuh nunggu 1 jam lagi. Sampai 2 jam ke depan, sampai ketika nanti London sessionnya open ya. Tapi menurut King sendiri adalah ini kondisi yang paling wise untuk nge-buy dulu. Kenapa? Karena dia akan tertahan di area ini. Ketika dia mampu untuk bertahan di area ini, maka dia akan rebound, at least bisa dapat 30-40an pips, lalu nanti dia akan kembali drop. Dengan catatan sama ya, ini adalah area tertingginya 2344. Oke. So, sekarang teman-teman ketemu areanya ya, 2330 sama 2344, jadi around 140 pips naik ke atas dan turun ke bawah. Kalau misalnya 2330-nya drop, maka dia kemana? 2321, 2321-nya drop, dia ke 2305. Ini di time frame H1. Nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya kita ngomongin di mana aja ada order blocknya, this one, kita bisa ngeblok. Jadi ini adalah area yang sebenarnya, kalau kita ngomongin tentang buy only ya, ini adalah the good thing. Jadi ini agak lebar sih sebenarnya, dari 2311 sampai ke 2303. Agak lebar. Ini adalah order block yang mempertahankan pergerakan XAUSD kemarin. Oke. Dan sell-nya di mana yang paling terbaik? Jelas sell paling terbaik adalah di 2354. Jadi kalau teman-teman kotakin, ini 2354 sampai ke 2347. This is the best area untuk nge-sell. Jadi kalau dia breakout 2344, maka next-nya dia ke 23
54 23 47. Saya 2348 lah. Saya tuliskan lagi biar teman-teman juga mudah. Mana sebentar. 2354 2348. Nah, this one. Ini ya. Bentar saya besarkan biar kelihatan. 2354 2348. Jadi dia akan melanjutkan peningkatannya. Dan ingat ya, saya bilang tadi bahwa better teman-teman untuk buy dulu on retracement. Jadi nanti dia drop, teman-teman buy on retracement, mengalami penguatan. Lalu nanti teman-teman lanjut sell lagi. Apakah pandangan King lebih ke arah buy atau ke arah sell? Gini teman-teman, secara teknikal, ya teman-teman perhatikan bahwa ini adalah kuat naik. Jelas kuat naik. Ini sudah dari tahun ke tahun ya, bukan dari tahun-tahun. Dari waktu ke waktu dia mengalami penguatan yang signifikan ya. Dan kita sudah analisis terus-menerus bahwa dia akan mengalami penguatan. Karena memang trennya bullish. Apakah nggak ada potensial dia rebound atau dia retracement? Ada. Potensial dia retracement itu terbuka lebar teman-teman. Kenapa King bilang terbuka lebar? Karena nggak bisa dia terus-menerus mengalami penguatan seperti ini. Dan kalau misalnya ditanya reasonnya apa King? Sebenarnya ada reasonnya, salah satu reasonnya. Tapi nanti King bahas dalam satu video aja. Itu tentang adanya kekisruhan geopolitik yang terjadi kembali. So that's the main reason kenapa itu terjadi. Dan menurut King sendiri itu juga bisa dijadikan patokan. Kalau misalnya dia nanya tunggu breakout kapan, H1 bisa, M30 bisa, depends on your conviction. Gitu ya. Jadi untuk sekarang, kalau misalnya ditanya King mau fokusnya apa, dalam trendline, it's actually a bullish. Ya, masih bullish. Tapi King masih punya conviction dari NFP. NFP-nya kemarin good news, jadi sell is my one way to go. Sell adalah hal yang akan saya lakukan. Jadi bisa banget dia untuk nge-close di 2305. Ya, bisa banget dia nge-close untuk nutup di 2305 terlebih dahulu sebelum nanti dia melanjutkan penguatannya. Oke. Jadi, teman-teman kalau dapat sell itu sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan teman-teman dapat buy. Walaupun nanti tiba-tiba dia kencang lagi naiknya seperti ini, nggak masalah karena it's all about money flow. Dia bisa menguat terus-menerus. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat sell, kita mungkin dapat what can I say? Kalau misalnya kita dapat sell itu punya potensial yang jauh lebih besar lah untuk bisa profit. Karena kalau misalnya kita nge-buy, ya all time high dan all time high lagi. Jadi mungkin dia dari 233, dia nembus sampai 2350, we never know. Tapi disitulah yang kita bisa pastikan ya, bahwa sekarang kita punya resisten di 2354, dan kita punya beberapa zone yang drop ke bawah, dan ini supportnya lebih banyak ya. Jadi kalau sudah 2330 break, dia ke 2321, 2321 dia break, kita ke 2305. Jadi buy-nya hanya untuk retracement. Kalau misalnya dapat buy retracement, kita bisa dapat. Dan ingat ya, setiap area ini, misal dia drop ke 2321, tapi dia mengalami consolidating. Dia consolidating. Artinya apa? 2321-nya nggak breakout, bisa menjadikan area buy buat kita. Dia turun sampai 2305, dia nggak breakout, kita bisa menjadikan area itu sebagai area buy buat kita. 2330,5 juga sama, dia nggak breakout, makanya kita bisa jadikan area buy untuk kita. Jadi kita at the end of the day, kita tetap mengikuti trendline, kita tetap mengikuti bullish trendnya, tapi kita juga manfaatkan situasi untuk mencari sell. Ya, jadi dua-duanya bisa, teman-teman nggak perlu khawatir. Oke, kalau sell teman-teman mau buy-nya di mana? As long nggak 2330-nya nggak breakout, teman-teman bisa makan di 2333 atau misalnya 2332 sampai 2330. Ya, karena itu adalah zone-nya. Tinggal ditunggu aja, apalagi ini 3 menit lagi akan close. Jadi menurut saya itu sudah cukup jelas. Nanti saya akan share mappingannya juga di dalam grup, jadi teman-teman bisa menonton, melihat kembali gambarnya, dan nanti videonya akan saya upload di YouTube.